teman-teman, jadi ini kado buat si Novi biar dia nggak terlalu bersedih di awal tahun ini ya. Saya berharap dia tuh fokus ya, karena itu tujuan daripada Agus menyewa kuasa hukum itu seperti itu. Dan juga dari saya, dia minta saya bantu untuk menurunkan postingan-postingan yang menghina dia, dan saya lihat postingan-postingan tersebut sudah diturunkan ya, baik dari Anjas Mara, baik dari Koko Cimot ya, dan Novi sendiri postingannya kayaknya udah nggak ada juga itu. Jadi saya merasa tugas saya di situ sudah oke. Tinggal laporan polisi Agus, itu terserah Agus nanti ya. Saya nggak bisa bilang iya atau enggak karena bukan saya pelapornya, dan kedua juga bukan saya yang menyuruh Agus, tapi memang Agus mau agar postingan-postingan dan bulian terhadap dia itu berakhir. Oke teman-teman, Novi, semoga selamat tahun baru. Pada Pak Herwanto juga kuasa hukum Ricky Sitohang, selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kalian bisa makin sukses. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum. Sepertinya Mas Agus ini semakin ngotot untuk melanjutkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Pratiwi Novianti terhadap diri dan keluarganya, dan benar-benar mau dibawa ke Kenapa? Karena merasa didampingi oleh banyak pengacara. Apalagi ada salah satu pengacara Mas Agus ini yang sepertinya ngotot ingin memenjarakan Teh Novi. Bahkan keluar pernyataan dari pengacara Mas Agus ini, kurang lebih intinya seperti ini: jika dia tidak mampu memenjarakan Teh Novi, maka dia akan keluar atau akan resign atau akan berhenti dari profesinya sebagai pengacara. What? Ada apa ini? Setahu saya, pengacara itu bagian dari penegakan hukum, dan penegakan hukum itu tujuannya bukan untuk memenjarakan orang, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Nah, jika ada pengacara yang di awalnya itu tujuannya untuk memenjarakan seseorang, ya saya rasa perlu dipertanyakan nih kredibilitasnya ini. Apalagi pengacara ini sepertinya sedang membangun narasi untuk memojokkan Teh Novi dengan melebarkan kasusnya kemana-mana, bahkan ada menyangkut ya seperti narkoboy lah dan kasus-kasus donasi yang lainnya. Ingat, jika itu tidak bisa dibuktikan, apakah itu juga tidak termasuk pencemaran nama baik terhadap Teh Novi? Sebenarnya semakin seru nih, semakin panas. Padahal sebenarnya sangat sederhana sih kasus ini jika memang kedua pihak ini ingin mencari damai. Ya sebenarnya kan Teh Novi dengan mengamankan uang donasi itu kan bukan untuk mengambil uangnya Mas Agus, hanya untuk mengelola. Itu kan tujuannya. Tetap uang itu milik Mas Agus. Terus di mana kesalahannya? Terus kalaupun Teh Novi dinilai telah mencemarkan nama baik dengan Teh Novi memposting tentang dana donasi ini atau tentang apa yang dilakukan oleh pihak Mas Agus, apakah itu masuk dalam kategori pencemaran nama baik jika apa yang diposting itu adalah sebuah fakta, bukan hoax? Hati-hati, ini jika Teh Novi mau melaporkan balik Mas Agus, maka ini bisa menjadi bumerang untuk Mas Agus, menjadi bumerang yang sangat serius. Kan saya rasa begini ya, memang kalau kita memviralkan sesuatu di media sosial dan jika itu tidak benar faktanya atau sebuah fitnah, maka bisa kena pasal IT. Tapi jika yang disebarkan atau yang diviralkan itu adalah untuk kepentingan umum, untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, maka saya rasa itu tidak termasuk dalam pencemaran nama baik.
Tapi apapun yang terjadi saat ini, ya semoga, saya sih berharap semoga bisa ditemukan jalan tengahnya. Semoga bisa menemukan jalan damai. Ya, karena tidak elok lah kalau sesuatu yang diawali dengan yang baik, dengan yang mulia, tapi harus berujung ke ranah hukum seperti ini, saling serang seperti ini, enggak elok lah. Tapi saya rasa Teh Novi masih sabar deh. Dia sepertinya mencoba untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menyerang mungkin. Seharusnya Mas Agus itu bersyukur nih. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan donasi cukup banyak juga ya. Itu nggak mudah tahu untuk mendapatkan uang 1M lebih itu. Ya saya aja untuk bisa mendapatkan uang ya saya harus bekerja keras. Salah satunya saya harus berjualan nih di TikTok. Saya juga di TikTok untuk mendapatkan uang ya saya jualan jam tangan, menjualan kemeja, atau jualan gesper. Untuk itu jika teman-teman mau membeli kemeja warna putih ya, seperti yang saya pakai ini yang bermerek Alisan, boleh masuk aja di showcase saya. Saya menjual banyak kemeja dari Alisan warna hitam, warna lain juga ada, dan juga jam tangan dari Cristiano Island, dan juga gesper dari Bos Tanten. Ya, saya di sini tidak mencari donasi. Saya sedang berjualan. Kata dia nih, Agus mau laporin Novi ya? Ya, besok di Mabes Polri. Tuh Agus mau laporin Novi lagi katanya. Ini maksudnya bagaimana perdamaian yang di Menteri kemarin gitu loh. Gue bingung nih. Ini katanya Agus mau dilaporin, Novi mau dilaporin Agus. Ya, besok Agus hadir di Mabes Polri jam 12 siang melaporkan terkait beberapa pelaporan. Saya pun sudah lihat komunikasi Bang Alfilim dengan beberapa pejabat tinggi Kabar Eskrim, dan mungkin ini kalau terjadi ya harusnya dipikirkan. Saya sebetulnya kemarin ketika tidak melakukan pelaporan kepada Edelau sama Alvin Lim, mungkin Bang Firdaus ini dengan Bang Densu bisa, karena sudah terbukti Hero Cimot itu mau disomasi, mau dilaporin, tapi ketika menjawab somasi dengan video terbuka, tadi sudah saya chatnya bahwa yaudah minta dihapus saja. Sebetulnya tujuan Bang Alvin itu seperti itu. Maka sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus. Bang Alvin itu orang baik, ya samalah. Kalau bisa duduk manis, di mana kita ketemu kita selesaikan, karena ya waktunya kan mepet Bang Firdaus. Jadi tadi sudah berkomunikasi dengan pihak Agus, sudah berkomunikasi dengan pihak Mabes Polri, dan saya menyayangkan juga beberapa pelaporannya sangat memberatkan NP. Jadi besok jam 12 sudah fix ya, kecuali ada jalan terbaik mungkin bisa meredam ini. Saya Ngancam lagi. karena saya bukan kuasa hukumnya, belum menjadi kuasa hukumnya Gus. Ya sudahlah, kalau kalian mau saling laporlah sudah. Pokoknya ingat ini kalimat baik-baik. Kedamaian hati dimulai ketika kamu memilih untuk tidak membiarkan orang lain atau keadaan sekitar mengendalikan emosimu. Kedamaian akan kita dapat kalau kita berhenti berharap semua orang memiliki pola pikir yang sama dengan kita. Karena kedamaian hati lebih penting daripada sekedar menjadi benar. Kalau kita ribut benar salah, kita akan berakhir dengan penyesalan. Karena tidak ada seorang pun yang ingin menjadi salah. Semua orang pasti ingin benar. Tapi kalau orang itu dia sudah merendahkan diri, dia merendahkan hati, kemudian dia masih diinjak juga, maka orang yang menginjak itu bisa jadi salah. Itu yang saya bisa sampaikan.
Jadi untuk semua para pengacara, cari jalan bagaimana supaya semuanya berakhir damai. Amin. Karena ini menurut aku kasus ini cukup mencoreng juga loh untuk teman-teman pengacara punya profesi. Karena akhirnya orang tuh melihat, oh pengacara tuh begini ya ternyata, dalam sisi yang negatif. Malah positifnya yang mereka tidak lihat. Jadi ini menjadi satu hal yang penting menurut saya untuk teman-teman pengacara bersama-sama teman sejawatnya untuk mengembalikan citra yang positif kepada masyarakat, bahwa satu sama lain bisa nih saling mengayomi untuk tercipta perdamaian. Itu sih menurut aku. Di luar kepentingan lain yang menurut aku juga tidak ada poinnya. Di sini nggak ada yang dapat duit juga. Uang donasi kalau mau dibagi-bagi juga mau berapa sih dibagi-bagi, kalau istilahnya kalau memang ada hal-hal poin-poin seperti itu. Ataupun kalau kemudian mau cari keuntungan dalam hal ini, ya tidak ada juga keuntungan dalam bentuk materi. Paling cuma exposure kan. Tapi kan exposure ini akan berakhir dengan pasti akan ada yang dirugikan dan akan ada yang dihancurkan oleh hujatan-hujatan. Kenapa sih harus ke sana? Mendingan kan kita sama-sama saling memuji. Masih banyak loh musuh lain yang lebih tepat untuk kita lawan gitu, daripada untuk masalah yang sederhana ini. Itu saja. Silakan.